Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan pelatih Irak asal Spanyol, Jesus Casas, harus memikirkan kembali, menarik lagi omongan dia pada 5 bulan yang lalu, ketika undian menempatkan tim asuhannya, Irak berada dengan Jepang dan juga Vietnam, termasuk Indonesia di grup D Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar tahun depan di Januari dan Februari, di mana dia mengatakan bahwa yang dia pikirkan justru hanya Jepang dan Vietnam, berarti Indonesia tidak dihitung oleh dia. Tapi saat ini ketika kita akan bertarung ya di kualifikasi Piala Dunia, di mana kita berada di grup F, di saat Indonesia sudah memastikan diri lolos dengan mencetak 12 gol ke gawang Brunei Darussalam, menang 6-0 di GBK dan juga di Sultan Hasanah Bolkiah dengan 6-0 kemarin, maka Jesus Casas sudah melihat sekarang ya bahwa bagaimana kekuatan Indonesia di bawah Sintayong yang akan menjadi lawan mereka. Jadi sebelum Piala Asia di Qatar kita harus bertarung dengan Irak, dan ini pertandingan pertama. Makanya tidak mengherankan kalau Irak konon kabarnya mengirimkan mata-mata dan tanda kutip atau mengintai tim nasional Indonesia yang bertarung melawan Brunei kemarin. Ya, itu di saat bersamaan Irak bertanding ya di Piala Yordania di dalam perebutan tempat ketiga, di mana mereka itu berhasil meraih urutan ketiga mengalahkan Jordan pada tanggal 17 kemarin. Ketika kita menang 6-0 melawan Brunei, mereka juga bermain imbang 2-2 dan menang adu penalti 3-5 atas Jordan. Nah, di saat bersamaan ada salah satu ya staf kepelatihan, karena Casas ini di Irak, di tim nasional Irak memiliki 7 ya, termasuk dirinya ada 7 staf, semua asal Spanyol. Ya. Kemudian manajer mereka Mahdi Karim, manajer Irak, juga disinyalir ya ikut bersama dengan salah satu staf dia. Ini analisis pertandingan, ada 2 ya orang analisis pertandingan yang dia bawa dari Spanyol untuk bisa membantu Jesus Casas ini menangani tim nasional Irak. 2 orang tersebut adalah Manuel Salado dan juga Pablo Grandes. Nah, salah satu di antaranya itu konon kabarnya itu menuju ke Brunei untuk bisa mengintip Indonesia main melawan Brunei, dan STY mengacak-acak bagaimana taktik strategi dia, skema permainan, merombak total, ada rotasi besar-besaran ini yang mengacaukan. Ya, dipikir mungkin akan sama dengan apa yang kita menang di GBK, tapi STY memutar semua itu, 90% dia rombak, dan ini memang membingungkan bagi kubu lawan, bukan saja bagi Mario Rivera pelatih dari Brunei, tapi juga kalau diintai ya di sana bagaimana oleh dari Irak ini melihat cara bermain Indonesia ya, karena ini mungkin saja disuruh oleh Jesus Casas untuk melihat langsung, karena Jesus Casas sudah mendapatkan informasi dengan perkembangan yang pesat dari Indonesia dengan banyak pemain naturalisasi yang bermain. Nah, ini juga mengganggu bagi pikirannya ya, dianggap mungkin Indonesia tadinya diremehkan ya, dianggap mungkin sebelah mata bagi Jesus Casas. Sekarang dia melihat bahwa ketika melawan Argentina dan kita walaupun kalah dengan 0-2, kita bermain begitu baik ya di FIFA Matchday. Kemudian kita bermain dengan Palestina yang peringkatnya jauh di atas kita, ya, draw di Surabaya, dan kita menghantam Turkmenistan 2-0 juga di Gelora Bung Tomo Surabaya. Ini juga yang membuat dia harus mengkalkulasi ulang, berpikir tentang kata-kata yang dia ucapkan. Ya, jadi wajar kalau bisa mengirim orang untuk mengintai Indonesia melawan Brunei kemarin, entah Salado yang datang atau Grandes yang datang, mungkin saja ditemani oleh Karim di sana. Tetapi kalaupun dia bisa melihat ini, tidak bisa mendapatkan suatu komposisi terbaik yang ditampilkan oleh STY, karena STY tahu persis, tentunya mengetahui juga bahwa ini akan diintip, sehingga dia mengubah semuanya, sehingga mengkaburkan ya apa yang ditampilkan dengan plan game yang dilakukan oleh STY. Jadi game plan yang dia memang merusak konsentrasi bagi tim pengintai yang ada di Brunei. Dan dia kemarin kita sudah bisa melihat kan, ada Hernando Ari bermain, kemudian Sandi dia tarik ke kanan, ada Sain ada di kiri, bahkan Asnawi dan Pratama masuk di babak kedua. Kemudian juga tidak ada Elkan Bagot
yang sengaja memang disimpan. Rido masih bermain di sana, ada Fakhrudin, ada ditampilkan kemudian Mark Klok ya, juga tidak dimainkan. Rahmat Irianto yang bermain bersama dengan Ricky Kambuaya, ada kemudian Witan Egy juga ditampilkan di awal, ada Hoki di depan bersama dengan Dendi, sebelum ada 5 pergantian di babak kedua dengan bagaimana Asnawi masuk, Pratama masuk, Ramadan Sananta juga ikut dimainkan kemarin. Jadi ada 5 pergantian ini yang dianggap sangat baik ya, dan Ramadan juga ikut mencetak gol ya, Sadil juga ikut dimainkan ya di babak kedua, dan memang banyak perubahan-perubahan ini yang pasti membingungkan bagi kubu lawan kalau mengintai. Wajar kalau Irak sekarang fokus ke Indonesia karena ini pertandingan yang paling penting. Kemungkinan laga kita melawan Irak pada tanggal 16 November yang akan datang ya, di kualifikasi Piala Dunia ini akan dimainkan di salah satu di antara 2 kota, Basra atau Baghdad. Kalau bermain di Basra itu tempat Piala Teluk yang dimainkan sejak Januari awal tahun ini, di mana Irak tampil sebagai juara di Piala Teluk, ya tidak terkalahkan. Saat itu mereka mengalahkan Oman di final dengan 3-2, dan luar biasa ya. Kita harus mengingat bagaimana Irak bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0, kemudian mereka mengalahkan Qatar bahkan di semifinal itu dengan 2-1. Mereka memukul Yaman dengan 5-0. Ini pasti harus bisa menjadi evaluasi, catatan-catatan bagi STY untuk melihat kekuatan dari Irak. Dan mereka semua bermain ini di kota Basra International Stadium. Sana ada stadion yang bagus, dan mungkin saja akan bermain kalau tidak di Baghdad, di Basra ini. Indonesia akan ke sana untuk bertarung melawan dengan Irak. Saya pikir kemarin siapapun yang datang untuk bisa mengintip, untuk memberi masukan terhadap Yesus Casas tidak akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Karena Indonesia tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Nah, melawan Irak nantinya, Jordi suka bergabung, Ivar Jenner akan bergabung, Rafael Struij sudah fit, Marcelino Ferdinand juga akan ikut di dalam. Dan ini tentunya kekuatan kita akan semakin hebat. Jadi begitu Yesus Casas mendengar bahwa Indonesia banyak melakukan naturalisasi, bahkan sampai pada tahun depan dia sudah tahu Jay Isyas yang bermain di Serie B bersama dengan Venezia juga sedang sekarang dalam proses naturalisasi. Itu sudah bocor ke Irak, dan pasti mereka akan melihat ini kekuatan Indonesia terutama di jantung pertahanan sangat kuat untuk bisa ditembus. Walaupun Irak punya pemain-pemain hebat, ada Atawan di sana, ada Bazar, ada Uzain ada di depan, tapi saya pikir dengan Jay Isyas masuk, ya, kemudian Nathan Jo juga sedang ini sedang ikut ke akademi naturalisasi, ini akan semakin kuat di lini belakang kita. Nah, itu yang membuat Yesus Casas sekarang berhitung benar. Karena pertandingan pertama, kalau sampai imbang atau kalah mereka di kandang, ini rame peluang mereka untuk bisa terus melaju, berharap untuk bisa lolos ke Piala Dunia ini berat. Karena Indonesia perkembangannya sangat baik, di mana kita terakhir hanya kalah dari Argentina, sang juara dunia, yang begitu kuat walaupun tanpa Messi, tetapi kita memberikan suatu pertunjukan yang bagus, cara bertahan dengan baik, anak-anak bermain dengan sangat disiplin, yang menyusahkan bagi pemain-pemain Argentina yang ditangani oleh Lionel Scaloni saat itu. Dan sekarang kita sudah lolos, sudah melewati step pertama, lupakan Brunei Darussalam, sudah berlalu. Ya, cukup sampai di situ euforia kita, karena Brunei levelnya kita lebih di atas pasti secara permainan, dan itu sudah terlihat. Brunei tidak bisa membuat 1 gol pun dalam 2 pertandingan. Kita bisa melesaskan 12 gol. Sekarang fokus kita ada di Irak. Ya, sebelum kita akan menjamu Filipina, Irak dulu kita atasi. Karena ini pertandingan pertama yang selalu sulit. Siapapun yang bermain, termasuk dengan Indonesia. Makanya ketika kita melakoni laga tandang, ini terasa memang sangat berat menghadapi tuan rumah yang saya bilang tadi, sukses di Piala Teluk. Nah, kemarin Irak itu, ya saya sudah bilang tadi, bermain dengan Jordan 2-2, di saat bersamaan kita dengan Brunei bermain, dan mereka mendapatkan urutan ketiga. Kemudian mereka kalah di semifinal melawan Qatar, ya, kalah adu penalti, setelah bermain 0-0, mereka tumbang dengan 6-5. Jadi mereka ini tim yang kuat. Qatar itu tim bagus, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia kemarin. Dan Irak sudah menunjukkan kualitas mereka. Tapi sekarang mereka harus bisa berhitung dengan Indonesia. Ya, karena mereka tidak boleh menganggap remeh sekarang. Bagi Yesus Casas, ini akan menjadi bumerang bagi dia. Kalau dia sudah bisa mengirim untuk mengintai salah seorang staf dia sebagai ahli staf pertandingan, menganalisis setiap pertandingan ke depan.
ya pasti mereka sekarang agak, ya mungkin agak ketar-ketir juga, wajar. Ya jangan sampai mereka kehilangan angka di saat mereka menjamu Indonesia. Dan jadwal bagi tim kita melawan Irak setelah 16 November yang akan datang. Kemudian Irak itu akan akan tandang setelah menjamu kita pada tanggal 21 November. Mereka akan ke Vietnam, bertarung dengan Vietnam di saat kita menjamu Filipina. Itu pada tanggal bersamaan untuk bisa bertanding. Dan Indonesia akan bertanding di Piala Asia menghadapi Irak lagi, itu pada tanggal 15 Januari. Ini Piala Asia yang akan berlangsung di Stadion Al Rayyan di Ahmad bin Ali Stadium. Itu di Piala Asia. Jadi memang 2 kali kita ketemu dengan Irak sebelum kita akan menjamu Irak dalam pertandingan home ya pada tanggal 6 Juni 2024. Karena nanti 16 November kita ke sana ke markas Irak. Nah, mereka akan balik untuk prakualifikasi Piala Dunia ini pada 6 Juni. Kita akan bermain di sana. Saya pikir memang lebih enak kalau bermain di GBK. Ini akan penuh, sesak, dan kita akan bertarung dengan Irak. Itulah jadwal di mana kita akan bertanding melawan mereka dalam 3 pertandingan. Ya, 2 di kualifikasi Piala Dunia, 1 di Piala Asia yang saya sudah sebutkan tadi. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara bagaimana sekarang Jesus Casas harus berpikir lagi setelah melihat mungkin saja ada masukan-masukan dari orang yang dikirim, ya, dan bagaimana mengintip kekuatan tim nasional Indonesia yang bukan tidak mungkin akan menyusahkan tim dia di saat kita akan bertemu pada bulan yang akan datang. Ciao.